Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas seseorang atau manusia satu-satunya yang bisa memerintahkan dan berkomunikasi dengan bangsa jin, guys. Ini tanpa apa ibaratnya ya, tanpa kontrak kayak gitulah, tanpa kontrak atau tanpa kesepakatan di antara mereka, guys. Kan biasanya kan kayak macam oknum dukun tuh ya, nggak? Gue bilangnya oknum dukun ya, karena nggak semua dukun itu konotasinya negatif nih. Ada dukun yang sangat dibutuhkan dan itu bukan oknum gitu loh. Kayak misalkan dukun pijat, terus dukun bayi, itu kan bukan oknum loh. Tapi ada juga sih beberapa dukun yang dalam tanda kutip oknum kayak gitu kan. Misalkan dia ngejual jimat nih 2 juta gitu kan, aslinya mah cuman ya benda-benda biasa ya, nggak sampah lah artinya. Aslinya mah sampah kayak gitu kan. Sampah yang dibungkus gitu kan, terus dijual ke orang. Kenapa gue berani ngomong seperti ini? Karena orang terdekat gue pun ada, guys. Jadi dia bikin gelang nih, gelang cuman ya akar-akaran biasa doang, dijual 1 juta, lu bayangin aja. Itu tuh akar-akaran doang yang dianyam nih, terus dilem-lem sedikit, habis itu dikasih pengait kayak gitu, lu tau nggak? Terus dipasang di sini gelang kayak gitu dong 1 juta loh, gila. Dia pernah ngomong juga tuh ke saudara gua, dan gue juga kenal sama dia yang nawarin itu. Nah, jadi di video kali ini gue akan membahas seseorang atau manusia lah ya, seorang manusia yang bisa berkomunikasi dan juga memerintahkan bahkan, guys, bangsa jin kayak gitu. Tapi dia nggak sombong. Siapa dia? Nanti gue akan bahas. Pokoknya kalian tonton aja nih sampai akhir kayak gitulah. Kalian bisa tahu siapa dia yang gue maksud ini. Sebelum lanjut ke pembahasan intinya, gue juga akan sampaikan ke kalian bahwa disclaimer dulu nih, guys, bahwa konten gue yang membahas tentang jin bukan bertujuan untuk apa ya, untuk seolah-olah menuhankan jin gitu, bukan kayak gitu, guys. Tapi hanya edukasi tipis-tipis kayak gitulah. Dan gue pun mengambil dasar ya, dasarnya lah kayak gitulah. Dasarnya itu bukan dari opini gue pribadi, bukan, tapi dari Al-Quran nih, guys. Makanya buat kalian yang ragu atau yang membantah ya, kalian tanggung sendiri akibatnya kayak gitulah. Karena ini bukan opini gue pribadi, gue sekali lagi bilang, ini gue ngambil dari sumber Al-Quran. Gue hanya membacakan ulang kayak gitu, guys. Orang yang gue maksud ada nih dalam Quran surat Saba. Quran surat Saba itu, bentar guys, kenapa gue pakai HP, nggak pakai Quran yang berbentuk buku gitu kan, atau kitab lah kayak gitu, berbentuk mushaf maksud gue. Karena sekali lagi gue ingatkan ke kalian, gue hanya gimana ya, mencoba mengatasi lah, takutnya kan gue batal ya, nggak, gue batal dan gue lupa. Nah, gue kan nggak sah tuh gue bacain Quran itu. Makanya gue pakai HP yang ada Al-Qurannya kayak gitulah. Karena menurut beberapa ulama, kita membaca Quran nih pakai HP nggak wudhu pun atau batal misalkannya, itu nggak apa-apa, guys. Karena ini seolah-olah kita itu melihat kaca, guys. Kayak gitu. Bukan megang Al-Quran, megang kaca kayak gitu. Kaca yang mana bisa melihat Al-Quran kayak gitu. Quran surat Saba, yaitu Quran surat ke-34, bener kan? Surat ke-34, juz ke-22, guys. Ayatnya itu ayat ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Saba ayat ke-12. Langsung terjemahnya aja, gengs. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya maksudnya, guys, dengan izin Robnya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Ayat ke-13-nya, terjemahannya, mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya, di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, terus patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Jadi periuk tuh kayak apa ya, bisa diartikan kayak macam buat masak tuh, geng. Buat masak cuman yang ukurannya gede banget. Karena kan orang zaman dulu gede-gede tuh. Dan pastinya bala tentaranya Nabi Sulaiman ya banyak lah. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Pasti lu udah tahu kan orang yang gua maksud, yang bisa memerintahkan jin tanpa embel-embel atau tanpa persekutuan gitu, geng. Tanpa persekutuan, tanpa persekongkolan. Jadi ini murni mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman. Ya benar, itu adalah Nabi Sulaiman nih, geng. Siapa Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud, dan dia itu masih
keturunan Nabi Ibrahim, geng. Silsilahnya kayak gitulah. Nabi Daud sendiri nggak kalah hebat dengan Nabi Sulaiman. Sebelum gue bahas kehebatan Nabi Sulaiman, yang mana dia itu bisa berkomunikasi dan bisa memerintahkan jin, gue bahas dulu nih tipis-tipis mengenai ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud sendiri mempunyai mukjizat membengkokkan besi, geng. Jadi baju-baju besi yang lu tahu nih, zaman-zaman kesatria Templar kayak gitu tuh, zaman-zaman raja-raja dulu, itu adalah pembuat pertamanya nih, atau pencipta pertamanya, yaitu Nabi Daud, geng. Jadi dia tuh nggak perlu alat-alat yang macem-macem kayak gitu, karena pas zaman itu pun, karena pada zaman itu pun belum ditemukan ya, bukan dia nggak mampu gitu kan, belum ditemukan kayak macem alat las kayak gitu, alat las terus kayak obeng kayak gitu belum ada kan. Makanya di sini Nabi Daud terkenal perkasa banget lah, apalagi dia juga sudah mengalahkan raja yang zalim banget tuh lo, geng. Raja siapa tuh? Raja Jalut ya, Jalut. Raja Jalut tuh orangnya gede, tinggi, terus kekuasaannya banyak lah, tentaranya banyak juga, dia ngebangkang pokoknya tuh, dia nggak mau juga nerima Islam gitu kan. Habis itu Nabi Daud menyampaikan Islam kepadanya dan bergulat dengannya, kemudian kalah si Jalut itu, geng. Makanya pada saat itu tuh lebih apa sih, lebih disegani lagi lah Nabi Daud, geng. Sebelumnya disegani, terus lebih disegani lagi kayak gitu. Kemudian beliau pun mempunyai anak yang bernama Sulaiman, yaitu Nabi Sulaiman, geng. Dan buat lu yang ngira Nabi Sulaiman gampang gitu kan, dia mau udah punya segalanya, terus udah punya warisan bapaknya, nggak gitulah. Sekarang gue kasih pertanyaan nih ke lu, atau buat kita lah, gue juga termasuk kan. Misalkan kita dikasih kekuasaan gitu kan, kemana-mana enak kapan aja, terus kita dikasih tentara yang hebatnya bukan main. Sikap lu kayak gimana? Atau lu itu akan merasakan sensasi apa kayak gitulah? Jujur gue pribadi akan sombong, sumpah. Jujur gue pribadi akan sombong. Kenapa? Karena itu suatu yang logis ya, tapi bukan berarti sesuatu yang apa sih, sesuatu yang dimaklumi, enggak. Itu suatu yang logis lah, karena manusia dikasih sesuatu yang sangat-sangat mengenakan kayak gitu loh, geng. Gimana nggak terbuai gitu kan, gimana nggak manja gitu loh. Coba aja lu bayangin, lu bisa ngomong nih ke kerbau gitu kan, ke semut, coba. Kayak Nabi Sulaiman. Bahkan yang lebih takjubnya lagi nih, geng, dia bisa mengendalikan jin, coba. Real ini memerintahkan, bukan kata gua ya, ini kata Al-Quran nih. Ini sekali lagi gua disclaimer, ini bukan opini gua pribadi, ini kata Al-Quran. Di Quran surat ke-34, namanya Quran surat Saba, geng. Ayatnya ayat 12 sampai ayat 13, gua bacain lagi nih. Terjemahannya, dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Jadi kalau lu jalan nih sebulan, nah segitu tuh. Nabi Sulaiman bisa cuman setengah hari doang. Kayak gimana yang nggak tahu. Itu perlu apa sih? Perlu tafsir lagi, geng. Di sini gue hanya membacakan secara globalnya kayak gitu. Jadi Nabi Sulaiman bisa menempuh perjalanan secepat itu. Dan kami alirkan cairan tembaga nih, geng. Selain dia bisa mengendalikan jin, beliau juga bisa membengkokkan tembaga, geng. Yang gak jauh beda sama bapaknya lah, sama Nabi Daud. Dan Nabi Sulaiman pun gak bangga, karena ada di Quran surat berapa gue lupa ya, beliau itu berdoa kayak gini, ya Robku, katanya, ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang selalu mensyukuri nikmatmu. Beliau selalu berdoa kayak gitu, geng. Nih gue bacain lagi ya, Quran surat Saba ayat 13 nih, mengenai Nabi Sulaiman yang bisa memerintahkan jin. Mereka, para jin itu bekerja untuk Sulaiman. Bekerja untuk Sulaiman, berarti Nabi Sulaiman bosnya lah kayak gitu ya, enggak, geng? Atasannya kayak gitu. Kalau lu nggak ngerti bos, atasannya berarti dia. Sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Berarti sesuai apa yang diperintahkan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman suruh A ya, Nabi Sulaiman menyuruh B ya B. Cuman ya Nabi Sulaiman kan nabi, nggak seenaknya gitu aja lah. Nyuruh ini itu enggak lah. Di antaranya nih, maksudnya perintah Nabi Sulaiman yang diperintahkan ke jin. Membuat gedung-gedung yang tinggi. Terus patung-patung, tapi bukan buat disembah ini ya. Patung-patung kayak buat hiasan aja kayak gitu. Piring-piring yang besarnya seperti kolam, lu bayangin aja coba, piring yang gedenya sekolam. Karena kan orang zaman dulu gede-gede tuh. Terus periuk-periuk. Ada juga nih, geng, Nabi Sulaiman itu memerintahkan para jinnya itu untuk menyelam ke lautan, terus mengambil mutiara-mutiara. Bukan buat keperluan pribadi, bukan lah. Jadi maksud gue gini loh, buat kayak bikin keramik kayak gitulah. Jadi mutiara diambil dari lautan tuh yang pokoknya manusia tuh nggak bisa jangkau gitu loh. Ya ada juga tentaranya Nabi Sulaiman yang dari kalangan bangsa manusia gitu, maksudnya dari kalangan manusia,
nyelam juga ada, cuman kan di antara mereka pasti punya batas gitu kan. Misalkan cuma 40 meter, 30 meter kan udah nggak bisa tuh. 40 meter ke bawah udah nggak bisa maksud gue. Paling 30 meter mentoknya lah. Nah kalau udah nggak bisa pasti yang turun tuh bangsa jin kayak gitu. Maksud gue gini loh, Nabi Sulaiman memerintahkan bangsa jin ketika tentaranya dari kalangan manusia udah nggak sanggup kayak gitu. Cuman nggak semua perintahnya dilakukan oleh jin juga, enggak lah. Karena kan tentaranya beliau bukan jin doang. Cuman itu salah satunya. Kan ada hewan, angin, manusia, terus jin. Nih geng, gue juga punya bukti nih ya, bahwa Nabi Sulaiman nggak sekedar bisa berkomunikasi dengan bangsa jin doang ya. Beliau pun bisa berkomunikasi dengan para hewan. Ini bukan opini gue pribadi, gue sekali lagi ingatkan ke kalian ya. Ini menurut Al-Quran nih geng, gue hanya membacakan. Jadi Nabi Sulaiman pun bisa berbicara dengan hewan nih geng. Ini buktinya nih, ada di Quran surat An-Naml, yaitu surat ke-27, juz 19. Ayatnya ayat 17 sampai ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim, gue bacakan langsung ke terjemahannya aja nih. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Ini bukan kata gue ya, kata Al-Quran. Makanya gue ngebaca Sulaiman ya. Kalau kata gue mah ya gue bilang Nabi Sulaiman lah. Ini Al-Quran yang ngomong nih geng. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, maksudnya di hutan gitu kan, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Jadi ada ketuanya nih geng, ketua semut nih, lagi baris gitu kan dari jauh. Ya tentaranya Nabi Sulaiman pengen pada lewat nih, beserta Nabi Sulaimannya. Pada saat itu semut, pimpinan semutnya maksud gue ya, dia tuh ngomong ke bawahannya, ke pasukannya lah, awas hati-hati katanya. Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Jadi semut mengira Nabi Sulaiman itu nggak tahu, geng. Ini yang bukan bala tentaranya Nabi Sulaiman ya, maksudnya semut lain gitu loh. Maka dia, maksudnya Nabi Sulaiman nih geng, tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, ya Robku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu. Tuh ini seperti yang gue bilang tadi. Ini berarti dalam Quran surat ini nih geng. Yang telah kau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebaikan yang kau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, maksudnya Nabi Sulaiman dia tuh, mengapa aku tidak melihat burung hudud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Pasti akan aku hukum ia dengan hukuman yang berat atau ku potong maksudnya guys. Lu tahu kan? Gua nggak bisa sebutin. Kecuali jika datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Tidak lama kemudian datanglah burung hudud lalu berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang belum kau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba membawa suatu berita yang meyakinkan. Tuh kayak gitu geng, percakapan antara Nabi Sulaiman dan burung dan juga semut tadi tuh. Jadi beliau yaitu Nabi Sulaiman nih nggak hanya bisa bercakap-cakap atau memerintahkan jin doang, enggak. Tapi di sini yang gua takjub dan gua salut banget, beliau tuh nggak sombong guys, masih berusaha merendah hati kayak gitu. Nggak kayak kita misalkan dikasih ya kemampuan sedikit doang gitu kan, atau misalkan ada oknum-oknum tuh kayak kemarin tuh ada si Samsudin tuh yang ngaku-ngaku bisa masukin jin ke botol yang berseteru dengan pesulap merah tuh ya kan, itu kan dia ya apaan sih, udah pura-pura jadi gus ya nggak. Dia juga bangga ke santri-santrinya, yang mana santrinya juga sewaan itu. Baru segitu dong bangga maksud gue ya nggak. Jadi intinya kita harus ambil nih dari pelajaran Nabi Sulaiman tadi yang gue sampaikan geng, yang tercantum dalam Quran surat Saba yang udah gue bacakan tadi, bahwa kita ya kalau udah punya kemampuan harus tetap berendah hati ya nggak. Buat lo yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti lo udah klik tombol subscribe dan logo bell yang ada di sampingnya gue. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.